Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi menjelang siang ya Ibu-Ibu ya. Hari ini saya diminta oleh Bu Rahma untuk mengisi pelatihan mengenai produk UMKM pangan bergizi. Pertama-tama perkenalkan dulu, saya Cita Eri Ayuning Tias. Saat ini saya sebagai dosen di Bisnis Jasa Makanan Universitas Ahmad Dahlan. Nah, Ibu-Ibu, hari ini kita akan berdiskusi banyak mengenai apa itu produk pangan UMKM bergizi. Nah, apabila Ibu-Ibu ada yang ingin disampaikan, silahkan bisa menuliskan di kolom chat atau bisa melambaikan tangan dan kemudian bisa menyampaikan apa yang ingin ditanyakan. Nah, topik diskusi kita hari ini yang pertama adalah nilai gizi produk pangan dan yang kedua adalah inovasi gizi produk pangan. Nah, pada nilai gizi produk pangan akan kita diskusikan subtopik yaitu 3 hal. Yang pertama adalah pentingnya nilai gizi produk pangan. Yang kedua, pengertian produk pangan UMKM bergizi dan yang ketiga adalah kandungan gizi bahan pangan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi makanan di dalam tubuh kita. Ada 4 yang saya tuliskan di sini fungsi makanan di dalam tubuh kita. Yang pertama memenuhi kebutuhan gizi, ini sudah pasti ya Bu-Ibu. Yang kedua memberikan rasa kenyang, dan ketiga memberikan rasa senang, dan yang keempat adalah meningkatkan kesehatan. Yang pertama memenuhi kebutuhan gizi. Makanan memang kita butuhkan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan gizi kita. Yang pertama ada zat gizi, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Kesemuanya ini kita butuhkan dalam rangka menjalankan aktivitas, kemudian memperbaiki sel-sel yang rusak di dalam tubuh kita. Kemudian kalau masih dalam masa pertumbuhan ya makanan tersebut bisa digunakan untuk pertumbuhan. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengkonsumsi berbagai macam makanan sehingga terjadi keragaman yang pada akhirnya adalah saling melengkapi kebutuhan zat gizi antara bahan satu dengan bahan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah memberikan rasa kenyang. Makanan di dalam tubuh kita akan memberikan rasa kenyang. Ketika kita melihat makanan ataupun mencium aroma makanan yang enak, tentu saja ini akan memberikan stimulus rangsangan sehingga otak itu akan memberikan instruksi, ini loh ada makanan enak, kemudian maka akan timbul rasa lapar di situ. Nah, kemudian ketika makanan itu masuk, itu pun juga otak juga akan memberikan sinyal, ini loh sudah ada makanan yang masuk, sehingga otak akan menginstruksikan, oke, stop untuk mengkonsumsi makanan karena sudah perutnya sudah penuh, misalnya seperti itu. Nah, rasa kenyang ini akan meningkatkan perasaan nyaman dan tenang pada diri seseorang. Kemudian, fungsi makanan yang ketiga adalah memberikan rasa senang. Ternyata makanan tidak hanya memberikan rasa kenyang saja, Ibu-Ibu, tapi juga memberikan kenyamanan, memberikan rasa senang di dalam tubuh kita. Misalnya, ketika kita jenuh terhadap pekerjaan, kemudian atau kita capek seperti itu, kemudian kita enaknya. Nah, biasanya pelariannya adalah ke makanan. Nah, makanan ini yang sering kali membangkitkan mood itu adalah makanan yang rasanya asin, rasanya manis, dan juga makanan yang berlemak. Bisa juga misalnya ibu-ibu jenuh nih terhadap makanan yang ada di sekitar kita. Duh, pengen makan apa ya? Bisa juga kita mengingat masa kecil kita, kemudian kita mencari makanan tersebut sehingga itu memberikan rasa senang terhadap diri kita. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kesehatan. Ini masih sama dalam satu garis lurus seperti itu ya Bu ya, memenuhi kebutuhan gizi, kemudian memberikan rasa kenyang. Ini yang terakhir ini adalah meningkatkan kesehatan. Jadi makanan tersebut selain mengandung zat gizi, ternyata juga ada zat aktif yang dikandung di dalam bahan pangan. Misalnya,
ada warna ungu di dalam ubi. Nah, warna-warna ini atau pigmen yang terkandung di dalam bahan pangan ini bisa berfungsi sebagai antioksidan, di mana antioksidan ini mencegah terjadinya atau melawan zat kanker yang masuk ke dalam tubuh kita yang bisa melalui makanan ataupun cemaran atau polusi di udara, seperti itu. Nah, ini dia produk pangan UMKM bergizi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 41, gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dengan memperhatikan prinsip keragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Nah, produk pangan UMKM yang bergizi itu apa? Yaitu produk makanan yang mengandung zat gizi beragam untuk memenuhi gizi seimbang. Jadi, terkait ya Bu, antara Peraturan Menteri Kesehatan dengan produk yang kita hasilkan itu harus ada keterkaitan. Jadi, kalau ibu-ibu memproduksi pangan, ya diusahakan mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh sehingga bisa untuk memenuhi gizi seimbang. Nah, bagaimana peran kita? Nah, peran kita adalah memproduksi produk pangan tersebut untuk dalam rangka pemenuhan gizi seimbang konsumen. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita bisa mengkombinasi bahan baku. Bisa menyediakan pangan dengan mengkombinasikan berbagai bahan pangan agar kandungannya saling melengkapi dan kita bisa menggunakan bahan baku yang berkualitas baik. Misalnya bahan pangan yang segar, kemudian misalnya kita produknya ini digoreng, ya bisa menggunakan minyak dengan kualitas yang bagus, tidak menggunakan minyak yang berulang-ulang secara terus-menerus, seperti itu contohnya. Atau bisa juga nanti di akhir kita akan mencoba bagaimana mengkombinasikan bahan lokal sebagai tambahan di dalam produk UMKM kita. Kemudian langkah selanjutnya apa untuk menghasilkan produk pangan UMKM bergizi? Yaitu cara produksinya, Bu. Kita diusahakan untuk memproduksi sebuah pangan bisa memproduksi dengan prinsip higien sanitasi makanan yang baik, yaitu keterjaminan produk pangan kita ini terjamin dari bahaya kontaminasi dan juga kebersihannya. Jadi kalau memproduksi pangan kita harus yang bersih seperti itu. Nah, nanti ibu-ibu akan dijelaskan oleh narasumber selanjutnya tentang cara berproduksi yang baik. Nah, selanjutnya adalah label produk. Kita bisa memberikan informasi yang jelas pada produk yang kita hasilkan sehingga konsumen itu tahu ini isinya apa ya. Oh, ini isinya ada karbohidratnya, ini kandungan gizinya ada proteinnya, ini dibuatnya dari apa, itu konsumen tahu. Nah, ini dia, ini adalah pilar gizi seimbang, di mana ini adalah panduan yang berisikan jenis makanan dan jumlah porsi yang seharusnya dikonsumsi dalam satu hari. Nah, bentuknya apa? Bentuknya ini seperti tumpeng, Bu, yang menggambarkan besar porsi setiap hari yang harus kita konsumsi dari masing-masing kelompok makanan. Ada 6 kelompok makanan di sini, yaitu ada karbohidrat atau makanan pokok, kemudian ada sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian protein nabati, protein hewani, dan juga konsumsi air. Di sini sebenarnya sudah jelas sekali tertulis dalam satu hari untuk karbohidratnya atau makanan pokoknya bisa kita konsumsi 3-8 porsi. Sementara untuk protein hewani dan protein nabati itu bisa 2-3 porsi dalam satu hari. Jadi panduan ini sebenarnya sudah lengkap untuk kita konsumsi setiap hari. Makanan yang harus kita konsumsi itu apa saja sih? Sebenarnya sudah ada di sini. Oke, kita lanjut yang kedua. Bu Rahma, ini mau di stop dulu atau mau lanjut, Bu Rahma? Ya, lanjut saja. Lanjut saja, ya. Oke.
Subtopik dari inovasi gizi produk pangan, kita akan belajar bagaimana proses produksi produk pangan bergizi tinggi. Yang kedua, kreasi bahan baku pembuatan produk makanan. Dan yang ketiga adalah pemanfaatan produk lokal murah untuk peningkatan kandungan gizi produk. Nah, kalau ini Ibu-Ibu pasti sudah tidak asing lagi. Proses pengolahan pangan ini apa sih? Itu pasti sudah paham ya, Bu. Yang pertama, kalau kita ngolahnya itu tidak bagus ya tentu akan mempengaruhi kualitas dari produk yang kita hasilkan. Misalnya kita ketika menggoreng terlalu panas minyaknya sehingga di situ akan mendapatkan tampilan dari warna yang kita goreng itu terlalu gelap misalnya seperti itu, atau rasanya menjadi tidak enak. Nah, yang pertama, proses pengolahan itu dapat mempengaruhi kualitas dari produk yang dihasilkan, di samping rasa dan penampilan. Yang kedua, pengolahan ini dapat meningkatkan atau menurunkan kandungan gizi produk pangan. Misalnya, ketika ibu-ibu merebus dengan proses mengukus, itu sudah beda kandungan gizinya. Untuk proses yang dikukus biasanya lebih sedikit kandungan gizi yang hilang karena dia tidak bersentuhan secara langsung dengan air. Dan yang ketiga, pengolahan pangan ini yang baik dapat menghasilkan produk pangan yang memiliki kualitas yang baik sehingga dapat meningkatkan pendapatan usaha. Kalau ngolahnya bagus, ngolahnya ini sesuai, maka bisa jadi ini akan meningkatkan pendapatan usaha dari produk kita. Nah, tujuan pengolahan ini ada 5. Yang pertama, membuat cita rasa dan aroma menjadi lebih baik. Yang kedua, membuat tekstur lebih mudah dicerna. Ketiga, mematikan mikroorganisme. Keempat, menginaktifkan enzim. Dan yang kelima adalah memperpanjang masa simpan. Tujuan dari pengolahan itu sendiri, kalau yang mungkin yang bahan makanan yang mudah rusak, ini bisa digunakan untuk memperpanjang masa simpan. Misalnya ikan, produk protein hewani. Produk protein hewani ini mudah sekali rusak, sehingga ketika dia diolah, ini dapat memperpanjang masa simpannya. Atau sayuran dan umbi-umbian. Karena ini masa simpannya cukup pendek, sayuran mudah busuk, ketika itu diolah, maka masa simpannya akan semakin lama. Ini ada 3 jenis pengolahan. Yang pertama adalah pengolahan panas kering, pengolahan panas basah, dan yang ketiga adalah pengolahan dengan minyak atau lemak. Yang pertama, nah pengolahan panas kering ini adalah pengolahan yang tidak menggunakan media air di dalam proses pematangan dari bahan baku itu sendiri. Dia menggunakan langsung bersentuhan dengan sumber panas ataupun dengan melalui udara. Misalnya yang saya tampilkan di sini adalah roti. Roti ini tidak menggunakan media air di dalam proses pematangan bahan makanannya. Karena di sini dia langsung bersentuhan dengan api di dalam melalui media udara. Dan yang kedua ada pengolahan panas basah. Pengolahan panas basah ini yang biasanya kita sering gunakan. Ada mengkukus, ada merebus, kemudian ada sebenarnya macamnya banyak. Ada memblensir, ada mengetim. Ini semuanya termasuk di dalam pengolahan panas basah. Karena kita menggunakan media air untuk pengolahan bahan pangan tersebut. Dan yang ketiga adalah pengolahan dengan minyak atau lemak. Nah, ini juga sering kita gunakan. Ada 2, menggunakan minyak yang banyak ataupun minyak yang sedikit. Nah, pengolahan dengan minyak atau lemak ini biasanya lebih disukai karena tampilannya ini menarik, warnanya cantik seperti itu ya Bu-Ibu, dan juga rasanya lebih gurih dibandingkan pengolahan panas basah ataupun panas kering. Dan juga biasanya untuk pengolahan dengan minyak atau lemak ini, daya simpannya cukup panjang. Yes, sebentar, baterainya. Nah,
Di dalam proses pengolahan, contohnya di sini saya coba proses pengukusan. Hasil dari yang kita peroleh dari proses pengukusan, yang pertama bahan makanan akan matang secara merata. Kemudian warnanya segar, kemudian kandungan air di dalam bahan makanan tidak banyak, dan yang keempat adalah lebih sedikit mengurangi zat gizi bahan karena tidak bersentuhan secara langsung dengan air. Kalau ibu-ibu biasanya mencoba memasak dengan pengukusan dengan perebusan, ketika itu dibandingkan yang direbus itu akan mengandung banyak air, sementara yang prosesnya menggunakan pengukusan ini kandungan airnya sedikit, tidak sebanyak yang ketika kita menggunakan proses perebusan. Nah, kemudian ini pengolahan dengan minyak. Ini paling disukai ibu-ibu di dalam UMKM karena yang pertama adalah rasanya. Ketika menggunakan lemak atau minyak, maka rasa dari bahan makanan tersebut akan lebih gurih. Karena minyak dan lemak itu bisa menyumbang rasa gurih pada bahan makanan yang diproses. Kemudian juga hasilnya lebih kering, warnanya kuning keemasan dengan tekstur yang renyah dan juga produk matang secara merata. Namun pengolahan dengan minyak ini harus diperhatikan karena proses pengolahan minyak ini seperti yang kita tahu, ketika apinya terlalu besar maka hasilnya pun juga tidak akan bagus. Nah, ini dia. Ketika kita menggunakan minyak, ibu-ibu, kita juga harus melihat ya minyak yang kita gunakan dan juga hasil akhir dari minyak yang kita gunakan tersebut, karena dapat istilahnya jelantah gitu ya, itu salah satu limbah yang harus kita perhatikan, harus dibuang kemana. Nah, ini kita juga harus perhatikan juga. Penggunaan minyak yang berulang pada suhu tinggi dapat meningkatkan kandungan lemak trans. Lemak trans itu apa sih? Lemak trans ini lemak yang terbentuk karena penggunaan minyak yang berulang dengan pemanasan di atas suhu 200 derajat Celcius. Lemak trans ini ditemukan banyak pada minyak curah yang digunakan untuk pengolahan. Nah, kalau kita tidak perhatikan dengan baik penggunaan minyak, maka yang akan timbul adalah lemak trans. Dan lemak trans ini dapat mengganggu kesehatan seperti munculnya penyakit jantung, kemudian resistensi insulin yang biasanya muncul pada penderita diabetes seperti itu, nggih. Kemudian juga dapat menyebabkan gangguan kesuburan. Nah, untuk menghindari gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh penggunaan minyak pada pengolahan, kita bisa nih Bu, yang pertama kita bisa menggunakan minyak yang baru, kemudian juga ketika kita menggunakan minyak, maka kita bisa menyimpan minyak tersebut pada tempat tertutup dan tidak terpapar sinar, karena bahan makanan ini dapat atau mudah sekali rusak ketika terpapar dengan cahaya ataupun udara seperti itu. Jadi kalau mau pakai minyak ya ditempatkan pada tempat khusus, ditutup rapat, kalau belum digunakan ya disimpan, jangan sampai terkena sinar matahari seperti itu. Yang kedua, ketika kita menggunakan minyak ya paling tidak 2 kali penggorengan. Ya ini tergantung juga ada bahan yang kita masak. Kalau memang sudah tidak layak, ya sebaiknya diganti dengan minyak yang baru. Terkadang kita suka istilahnya maneman gitu nggih Bu nggih. Kalau kita pakai minyak yang banyak terus baru digoreng untuk penggorengan 2 kali sudah harus ganti, kadang sayang ini masih bisa digunakan seperti itu. Nah, ini harus diperhatikan juga penggunaannya, paling tidak gunakan 2 kali penggorengan. Ya, ini kita beralih Bu, kalau tadi sudah pada teknik pengolahan, kita beralih pada kreasi bahan baku pembuatan produk makanan. Seperti saya sampaikan di awal tadi,
kita bisa membuat produk UMKM yang memiliki kualitas bagus, bernilai gizi yang bagus, tapi bisa juga untuk menekan harga pokok produksi. Bagaimana caranya? Ya, kita bisa mengkreasikan bahan baku dengan bahan lokal. Nah, masing-masing bahan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga kalau ibu-ibu nih mau ingin menambahkan bahan baku di dalam produk kulinernya, ini harus melihat ini karakteristiknya bahan yang saya tambahkan itu seperti apa ya. Ini warnanya bagus, tapi dia ketika ditambahkan misalnya gampang teksturnya menjadi lebih renyah atau kurang renyah seperti itu. Nah, ini harus diperhatikan ketika kita ingin menambahkan bahan baku di dalam produk kita. Nah, contohnya misalnya nih, ubi ungu, ibu-ibu. Ubi ungu itu warnanya bagus, dan karena dia berasal dari kelompok karbohidrat atau kandungan karbohidratnya cukup banyak, maka selain memberikan tekstur karena kandungan padinya, ubi ungu ini juga bisa memberikan warna yang menarik untuk produk makanan. Ini juga harus diperhatikan karena dia rasanya ini manis, berarti ketika ibu-ibu menambahkan untuk makanan yang gurih, nah ini harus kombinasi dengan bumbu yang digunakan. Nah, umbi-umbian ini, Bu, sebagai pangan lokal, biasanya sering dijadikan tepung sebagai bahan baku atau bahan campuran dalam pembuatan produk. Kalau sekarang ini sudah banyak ya, Ibu-Ibu, ada tepung ubi ungu, lokal, seperti itu. Nah, ini salah satu kreasi yang bisa kita gunakan untuk membuat produk kita ini lebih baik lagi dalam hal gizi dan juga misalnya tampilannya. Nah, pengertian pangan lokal adalah komoditas pangan yang dihasilkan dari daerah setempat, diolah dengan teknologi lokal dan pengetahuan masyarakat setempat. Membuat suatu produk dengan menambahkan pangan lokal bisa mengambil sumber pangan dari wilayah kita, wilayah sekitar kita. Nah, biasanya pangan lokal ini terdiri dari dua komoditas, Bu. Ada komoditas umbi-umbian dan yang satu lagi dari buah-buahan. Kadang ada yang mencibir gitu ya, Bu ya. Wah, produknya cuma dari ubi, wah produknya cuman kayak gitu aja, sekarang udah nggak zaman gitu ya Bu ya. Namun kalau kita lihat pangan lokal ini ternyata manfaat kesehatannya cukup bagus karena beberapa pangan lokal ini termasuk ke dalam pangan fungsional karena ada zat aktif yang memang dia memiliki dampak kesehatan seperti itu. Kemudian potensi pangan lokal ini bisa sekali dijadikan terigu sebelum kita olah menjadi produk kita. Jadi kita buat terigu dulu dari umbi-umbi ini. Kemudian setelah kita membuat terigu, pengganti terigu. Setelah kita membuat tepung dari umbi yang lokal ini, kita bisa masukkan tepung ini sebagai pengganti terigu di dalam produk kita. Nah, karena ini produk lokal, maka harganya pun masih murah dan ini bisa menekan biaya produksi sehingga produk kita pun lebih mudah dan lebih murah, namun tetap memiliki daya jual yang tinggi. Oke, begitu dulu untuk materi saya. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke Bu Rahma. Terima kasih Bu Cita atas paparannya gitu ya. Jadi saya juga dapat wawasan gitu ya, ternyata sebagai produsen UMKM itu bukan cuma memproduksi makanan gitu ya, tapi ternyata punya peran yang sangat besar untuk memenuhi gizi gitu ya. Jadi misalnya membuat jajanan untuk anak-anak ya, anak-anaknya jadi sehat gitu. Kalau makanan untuk orang dewasa juga bisa memenuhi kebutuhan gizinya gitu ya, gizi seimbang gitu. Terus ternyata pengolahan itu juga berpengaruh terhadap nilai gizinya gitu. Jadi memang pengetahuan cara pengolahan yang benar itu penting gitu ya.
Terus yang terakhir tadi tentang pangan lokal ya Bu Cita ya. Jadi pangan lokal kita itu ternyata potensinya itu luar biasa gitu Bu. Jadi jangan merasa bahwa kan cuman telo gitu misalnya atau cuman apa yang ada di sekitar kita dianggap bahwa itu tidak bergizi gitu dibandingkan produk impor. Enggak gitu. Jadi memang produk pangan kita, produk lokal itu gizinya juga luar biasa gitu ya. Misalnya seperti ubi ungu, itu ada zat warnanya yang baik untuk kesehatan, seperti itu. Baik, mungkin Bapak Ibu apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan bisa lewat chat di situ ada tulisan chat, CHAT, bisa tulis di situ, atau kalau ingin menyampaikan secara langsung juga boleh, bisa dipencet yang mikrofonnya yang merah dicoret itu bisa dipencet gitu. Silahkan kalau mau bertanya. Monggo Ibu-Ibu, apabila ada pertanyaan. Ya, sambil menunggu mungkin Bapak Ibu bisa tadi yang disampaikan Bu Cita juga sudah ada jawaban gitu ya dari beberapa soal pretest kita gitu. Nanti bagi Bapak Ibu yang di akhir acara mengerjakan post test dan hasilnya peningkatannya paling banyak, nanti juga ada hadiah gitu ya. Bapak Ibu ada door prize menarik. Jadi mohon diperhatikan baik-baik gitu, nanti biar bisa dapat door prize-nya gitu. Nah, ini sudah ada pertanyaan masuk dari Bu Haryati ya gitu. Ini tetangga juga dekat rumah. Jadi, apakah penggunaan MSG itu mempengaruhi gizi dan mungkin bisa dijelaskan juga apakah penggunaan MSG itu diperbolehkan gitu Bu Cita. Monggo. Nggih, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Nggih, saya coba menjawab nggih. Nanti mungkin Bu Rahma ataupun Bu Diah bisa menambahkan penggunaan MSG mempengaruhi kandungan gizi atau tidak. Nggih, mempengaruhi. MSG ini dia komponen utamanya adalah natrium Bu Ibu. Jadi ketika kita menggunakan MSG terlalu banyak, maka dalam makanan kita itu biasanya rasanya menjadi asin nggih. Nah, ini karena kandungan natriumnya bertambah di dalam makanan kita. Sebenarnya rasa gurih itu sebenarnya sudah ada secara alami di dalam bahan pangan, misalnya lebih banyak pada sayuran. Nah, untuk kita itu menghindari atau mengurangi penggunaan MSG, sebenarnya kita bisa Bu mendapatkannya secara alami di dalam sayuran ketika kita atau daging-dagingan. Ketika kita mau menggunakan kaldu ya pas di awal kita merebus kita mau mendapatkan rasa gurih gitu ya Bu. Ketika kita merebus kaldu kita bisa menambahkan bahan sayuran misalnya daun bawang atau loncang, kemudian kita tambahkan kulit kulit kentang, kemudian kita tambahkan seledri, wortel, dan bawang bombay. Ketika merebus itu sudah bisa menghasilkan rasa gurih yang alami. Gitu. Nah, dampaknya apa untuk kesehatan? Dampaknya ini adalah kalau kita mengkonsumsi natrium dalam kandungan yang cukup tinggi itu bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah yang pada akhirnya dapat menyebabkan hipertensi kalau itu terus-terusan berulang. Kemudian juga ada juga Bu yang memang dia terlalu sensitif nggih ketika itu menggunakan MSG biasanya langsung pusing seperti itu juga ada. Jadi kalau misalnya kita mau memasak ya bisa dipilih misalnya kaldunya yang kaldu nabati seperti itu. Jamur sekarang sudah ada nggih Bu Ibu yang lebih aman seperti itu.